Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan, nanti kembung bahaya ya. So video kali ini ya seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan judul. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat satu video. Bisa dikatakan ramalan yang akan terjadi ketika nanti setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden ya. Dan wakil presiden. Jadi hal yang akan terjadi setelah Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. So kita langsung gas ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Raden Ngabei Ronggowarsito adalah seorang pujangga besar Jawa yang sangat tersohor dengan karya-karya dan ramalannya tentang Nusantara. Dalam sebuah ramalannya, Nusantara itu diramalkan akan dipimpin oleh 7 karakter satrio atau seorang satria yang terpilih secara gilir gumanti atau secara bergantian sesuai siklus perputaran roda zaman atau roda sejarah kehidupan yang berputar atau sesuai cokro manggilingan. Yang pertama yaitu karakter Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur. Yang keempat, Satrio Lelono Tanpa Ngrame. Yang kelima, Satrio Hamung Tuwuh. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Dan yang ketujuh yaitu Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Nah, jika Bapak Prabowo nanti sudah ditetapkan resmi sebagai presiden terpilih, berarti beliau sesuai karakter Satrio yang kedua yaitu Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar yang menggambarkan pemimpin yang berharta yaitu mukti dan disegani atau berwibawa. Itu adalah Wibowo, tetapi sosok tersebut kesandung kesampar yaitu mengalami keadaan yang membuat dirinya tampak salah dan buruk. Tetapi kesalahannya atau keburukan karmanya itu sudah ditebus dengan mengalami jatuh bangun dan penderitaan hidup. Dan jika Bapak Prabowo dan Gibran nanti resmi menjadi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, juga ada 8 gambaran peristiwa setelahnya yang akan terjadi. Wow. Yang pertama, pralambang Panyawiji, yaitu adanya simbol pemersatu. Bisa diartikan Pak Prabowo adalah sosok yang akan memimpin 2 kekuatan besar yang dipersatukan. 2 kekuatan besar yang dipersatukan. Itu kekuatan Orde Lama dan kekuatan besar Orde Baru. Yang sekian lama itu saling berseteru. Dan 2 kekuatan besar tersebut secara organisasi itu diwakili adanya 2 partai besar. Tetapi sosok yang mewakili, yang menjadi simbolnya tidak lain adalah sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sendiri yang sudah saling mendukung. Setelah mereka 2 kali saling bertarung dalam merebutkan kekuasaan sebagai pemimpin. Dan setelah nanti bersatu, maka bisa terjadi yang kedua yaitu Soyo Rukun lan Sentoso. Akan semakin terwujud adanya kerukunan sehingga di Nusantara ini akan semakin kuat. Jadi Satrio Muktiwibowo itu menggambarkan sosok yang bisa merukunkan dengan kewibawaannya. Wow, oke. Bentar guys, ini wow gitu loh ya, akan menyatukan 2 Orde Lama, Orde Baru.
Oke. bisa merangkul semua agar hidup rukun sehingga bisa mewujudkan adanya bangsa yang kuat dan tidak lagi menjadi bangsa yang mudah diadu domba oleh kepentingan bangsa lain yang ingin selalu menjajah dan melemahkan. Adanya usaha bangsa lain yang selalu ingin merebut kejayaan Nusantara. Iya, tapi emang harus bersatu sih ya untuk melawan itu ya guys ya, kita. Oke. Dan hal tersebut akan memunculkan peristiwa yang ketiga, yaitu ing wiwitan ono sandungan. Jadi di awal pemerintahan Satrio Muktiwibowo itu akan ada yang berusaha untuk menghambat dan melawan. Wah, berusaha untuk menghambat dan melawan, tapi di setiap perjalanan pasti ada aja hal itu ya guys ya. Yang itu munculnya dari orang-orang yang membenci dan yang tidak mau menerima kekalahan. Mereka adalah yang selama ini sering sekali ditunggangi dan dimanfaatkan oleh bangsa asing. Wow, ngeri-ngeri sedap. Yang akan terancam kepentingannya, yang selalu menginginkan kehancuran bangsa Nusantara ini. Tetapi dengar guys, itu akan teratasi. Lalu yang keempat, mungsuh podo kelimpungan. Yang menjadi musuh negara akan kalang kabut. Yang selama ini menjadi alat kepentingannya bangsa asing yang selalu menjadi penghambat kerukunan dan kekuatan juga kemakmuran bangsa ini, mereka akan ditaklukkan. Karena pemimpin yang mewakili sosok Satrio Muktiwibowo itu mempunyai prinsip hanyakan musuh atau akan selalu berusaha untuk melenyapkan musuh-musuh negara. Yang selalu berusaha mengancam keutuhan dan kemakmuran bangsa ini. Yang kelima, bibit kawit maujudi kemakmuran. Akan terjadi awal terwujudnya kemakmuran karena sosok pemimpin yang menyandang sifat dari Satrio Muktiwibowo itu adalah bisa menjaga kewibawaan negaranya dan kemakmuran rakyatnya, seperti ingin membangkitkan ketahanan pangan bagi negaranya, memperhatikan kemakmuran para petani, juga memperhatikan pangan untuk kebutuhan hidup para abdi negara. Lalu yang keenam, akeh sudro munggah derajat. Akan terjadi banyak rakyat jelata yang naik kehormatannya, yang sebelumnya mereka sulit sekali mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi dan kesehatan yang layak, juga kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal, mereka akan mendapat kemudahan. Dikarenakan sosok Satrio Muktiwibowo itu punya sifat dermawan terhadap rakyat jelata. Yang ketujuh, jejeke tatanan sumrambahe keadilan. Akan terjadi semakin ditegakkannya aturan hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan. Sosok Satrio Muktiwibowo juga menjadi simbol tegaknya hukum untuk mewujudkan adanya pemerataan keadilan. Nanti akan ada tekanan dan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan dalam sistem penegakan hukum negara. Lalu yang kedelapan, den ajeni bangsa asing. Apa ini? Dengan adanya pemimpin yang menggambarkan sikap dari Satrio Muktiwibowo seperti Bapak Prabowo, itu akan membuat negara lebih terjaga dari ancaman bangsa asing. Karena lebih mempunyai wibawa yang disegani, kemampuan dan keberaniannya juga pengalamannya yang sangat panjang, sehingga Nusantara nantinya akan lebih dihargai
dan tidak diremehkan oleh negara-negara lain. Ayo podo njogo karukunan, amrih nuswantara nemu kasantosan. Marilah kita menjaga kerukunan agar Nusantara tetap kuat dan berjaya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah kita dengarkan guys ya, 8 hal yang akan terjadi ketika nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden ya. Dan sama halnya di ramalan-ramalan sebelumnya, bahwa akan ada kesetaraan seperti itulah ya kira-kira ya, yang tadinya masyarakat yang berada di menengah ke bawah bisa naik ke menengah seperti itu ya. Tadi kita juga sudah dengarkan guys ya, ramalannya seperti apa, penjabarannya juga. Wow, kita harus bersatu guys untuk melawan musuh-musuh kita gitu. Ya, musuh-musuh kita itu seperti orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia seperti itu, menghancurkan kerukunan kita seperti itu ya guys ya. Jujur nih guys, aku itu paling suka banget yang namanya ramalan-ramalan seperti ini guys ya. Kayak ya seneng aja gitu denger ramalan-ramalan seperti ini. Entah itu ramalan tentang kehidupan, tentang cinta, tentang keuangan, pokoknya semuanya aku suka banget guys ya. So kalau menurut kalian gimana nih 8 hal yang akan terjadi nanti setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden dan Mas Gibran menjadi wakil presiden? Kalau menurut kalian gimana, ketik-ketik di kolom komentar ya. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.